beres, udah langsung kerekap. Total makan sebulan segini, transport segini, bensin segini, lain-lain segini. Nah, jadi itu cara gue untuk memudahkan. Karena kalau gue harus nyatetin manual satu persatu setiap kali transaksi, kayaknya gue akan lupa anyway gitu. Dan cepet ininya ya, cepet capeknya, malas kerjain itu. Tapi kalau semua udah rapih di kartu kredit ya gampang gitu. Nah, ini insight juga ya buat perusahaan-perusahaan, buat bank-bank nih ya yang bikin kartu kredit, tolong dong ya, tagihan kartu kreditnya itu dibikin dalam bentuk file Excel kalau boleh, bukan PDF. Jadi kalau kita mau kopas datanya terus mau diolah lebih lanjut gampang. Kalau PDF tuh kopasnya suka berantakan hasilnya. Kalau file Excel tuh enak banget kan, udah tinggal, atau CSV gitu ya, jadi tinggal dibentuk dalam sebuah file Excel, tinggal diutak-atik gitu. Nah, jadi mungkin itu ya cara konsisten nyatet kalau gua dimudahkan dengan kartu kredit gitu. Semoga menjawab. Nah, masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah live-nya boleh di-upload nanti setelah live ini selesai? Gua usahakan bisa gua upload ya. Jadi bisa ditonton ulang nanti. Coba main rame nih 220-an. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke. Kayaknya ada pertanyaan. Nah, ini dia. Satu pertanyaan yang banyak ditanyakan dan kemarin sebenarnya di EG Live yang pertama yang bulan lalu juga banyak yang tanya. Ya. Pertanyaan dari Indra, seberapa penting memiliki asuransi kesehatan selain BPJS? Apakah dana darurat cukup menggantikan sebagai asuransi kesehatan? Oke. Mungkin jawaban gue akan sejujur-jujurnya dan serealistis mungkin ya. Kalau teman-teman sekarang mungkin di usia 20-an awal dan gajinya UMR, mungkin porsi yang tersisa untuk teman-teman bisa beli lagi beli lagi asuransi atau proteksi di luar BPJS, mungkin udah tinggal dikit banget gitu ya. Jadi mungkin akan sulit juga dapat asuransi yang worth it gitu, kalau yang masih gaji UMR. Jadi jawaban cepatnya buat yang gaji UMR, umur 20-an awal, BPJS menurut gue cukup gitu. Karena BPJS juga lu dapat dokter-dokter yang bagus juga, rumah sakit yang mungkin proper juga. Bedanya adalah ya lu harus melewati jalurnya dulu, sistemnya. Ya ke puskesmas terdekat dulu, ada antriannya mungkin agak panjang. Tapi lu akan tetap dapat perawatan kesehatan yang lu butuhkan gitu. Dan di budget lo UMR, yaitu menurut gua setara ya. Yang lu nggak bisa keluarin, udah nggak ada lagi yang sudah disisain dah buat beli asuransi lagi gitu. Udah BPJS aja dulu. Tapi kalau lu udah masuk ke tahap dimana penghasilan lu udah di atas itu gitu ya, let's say udah nyentuh angka 7, 8, 9, udah di atas 10, menurut gua udah layak untuk lu pertimbangkan untuk punya asuransi sendiri. Kenapa begitu? Jadi gini, asuransi kesehatan itu kan sifatnya semakin awal lu masuk, sebelum lu punya macam-macam penyakit, biasanya nomor 1, preminya akan lebih rendah. 2, lu nggak akan ribet masuknya karena medical check up lu aman, bersih nih, putih lu ya, nggak ada aneh-aneh gitu. Nah, ketika misalkan lu masuknya telat, let's say di usia 30-an sekian, lalu lu sudah punya histori penyakit A, B, C, D, E gitu ya. 1, preminya akan tinggi. 2, bisa jadi juga susah untuk masuk, untuk di-approve gitu. Nah, jadi menurut gua ya di usia 20-an yang lu udah di penghasilan yang cukup, boleh lu alokasikan. Menurut gua dialokasikan 5-10% untuk asuransi, itu menurut gue masih masuk akal. Ya di awal mungkin lo yang penting masuk dan punya dulu, nggak perlu kamar yang VIP yang luar biasa. Oke, 5% from your income dipakai dulu buat beli asuransi. Ya seiring dengan lo makin bertumbuh, makanya tadi gue cerita soal defense dan offense. Ketika offense lo makin bagus,
ya, lu bermain di game yang lu punya potensi menang lebih sehingga karir lu semakin terus naik, income lu semakin terus naik, ya lu top up lah supaya lu makin dapat kualitas proteksi yang lebih baik lagi gitu. Nah, jadi gue jawabannya itu, ya. Apakah dana darurat cukup? Menurut gue, kalaupun cukup, tetap nggak worth it. Kenapa pakai duit sendiri buat menggantikan asuransi? Kenapa nggak pakai, ya udah asuransi aja yang ngebayarin? Karena gini teman-teman, pengalaman gue ya, terutama kalau kita yang di kota besar, ke rumah sakit nih, batuk, pilek, demam, rumah sakit apa aja, swasta gitu ya. Jarang banget gue keluar di bawah 1 juta coy. Kenapa? Karena konsultasi sama dokternya udah 500.000 sendiri. Belum sama obat, belum nanti ada tindakan kah, apa disuntik kek, atau apa kek, pakai alat apa kek untuk buat meriksa, scan dengan ini itu, boom, ya kan, keluar udah 1 jutaan gitu. Itu cuma bicara batuk pilek coy, ya. Belum lagi kalau kita ngomongin ya kejadian-kejadian kadang-kadang kita nggak expect ya. Makanya gua nih udah ngerasa sebagai orang yang sangat ngejaga banget. Tengah-tengah pandemi kemarin, karena di rumah doang, jarang olahraga gitu mungkin ya, kaget juga. Ya terus hiburannya cuma makan gitu ya, nggak bisa hiburan lain. Abis pandemi, ternyata dicek, wah ada bermasalah nih, kolesterol lumayan tinggi nih. Wah udah tuh, itu udah kunjungan bisa 2-3 kali karena membereskannya butuh mungkin waktu yang lumayan panjang. Sekarang udah beres, udah normal. Tapi berapa kali kunjungan tuh ke rumah sakit, ke dokter, habisnya juga jutaan. Dan sekali lagi ya teman-teman, bad news never have good timing. Ya. Dan ya mau gimana pun dalam hidup pasti ada aja bad news gitu. Gue lagi kondisi gak ada masalah apa-apa, tiba-tiba iseng-iseng main basket, tangannya keceklek. Tahu-tahu dicek ada otot yang robek, harus operasi. Ya sudah, menginaplah 3 malam, operasi keluar habis ratusan juta. Kalau nggak ada asuransi, aduh, pusing ya. Nah, jadi satu, menurut gue tetap butuh, karena tadi bad news never have good timing. 2, seiring dengan lo pendapatan naik, ya lo sesuaikan 5-10%. Kalau bisa jangan pakai dana darurat, sayang ya kan, mendingan pakai asuransinya aja. Yang ketiga, menurut gua juga akan ada satu titik yang udah pasti dalam hidup manusia adalah kalau kita nggak punya kebiasaan untuk merawat diri gitu ya, menjaga kesehatan, tinggal tunggu waktu tuh di rentang usia kita 30, 40, 50, 60, something might happen gitu. Itu udah apa ya? Udah jadi pola yang berulang-ulang lah. Nggak usah sok juga kita, kayak nggak usah sok sehat gitu. Ya kan? Kita tahu kok kita semuanya makannya rata-rata banyak yang berantakan gitu. Nggak olahraga lagi gitu ya. Jadi ya itu namanya juga asuransi ya, bempernya kita. Dan itu memberikan peace of mind supaya kalau kita ngerasa usia 20, 30, 40 kita nggak ngerawat, at least pas waktunya kita tua, if something happen, kita nggak perlu nambahin beban kita satu lagi soal itu gitu. Nah, jadi menurut gue butuh banget. By the way teman-teman, udah 20 menit kita ngobrol, karena pas lagi topik asuransi, sekalian aja gue spill ya. Jadi apa yang gue pengen share di sini, ternyata setelah gue kemarin bikin video yang low moment to great moment, video itu lumayan rame dan ditangkap dengan positif, dan akhirnya ada sebuah brand yang mau bekerja sama, dan menurut gue brand ini yang dekat dengan keseharian gue. Mungkin teman-teman udah tahu lah ya, gue di sini kan advokatnya produk-produk OCBC NISP, karena gue juga udah pakai sekitar 4 tahun terakhir. Credit cardnya mantap banget buat kumpulin miles,
Kemudian aplikasinya One Mobile juga menurut gue oke banget karena bebas biaya transfer buat kemana-mana. Adminnya juga aman gitu ya. Jadi dan sekarang udah bisa nabung emas by the way, mulai dari 10.000. Dan sekarang mereka juga kerjasama dengan sebuah company which is anak perusahaannya mereka juga, apa sister company yang gue lupa sistemnya gimana, but datangnya dari satu grup yang sama di bidang asuransi, namanya Great Eastern. Mereka punya satu produk yang menurut gue, bukan satu ya, ada 3 produk yang menurut gue menarik banget. Teman-teman main deh ke websitenya mereka, Great Eastern. Gue akan tulis di kolom chat, Great Eastern. Kenapa menurut gue menarik? Karena gini, konsepnya mereka adalah gue nggak mau spending terlalu banyak dengan agent, sehingga dengan gue nggak spending terlalu banyak di agent dan kalian bisa beli mandiri di website, bisa pelajari mandiri, asuransinya di website jelas banget. Benefit-benefit yang mungkin akhir tadinya harus dibagi sama agent bisa diberikan sepenuhnya kepada nasabah. Itu satu. Yang kedua, produk mereka juga sangat mudah dipahamin gitu. Kayak misalnya, gue kemarin ngecek-ngecek yang asuransi jiwa ya, namanya Great Pro Assurance. Simple banget, mereka ngitung perlindungannya ya 40 kali dari premi, udah gitu aja gitu. Lu bayar premi berapa? 5 juta, ya oke. Pertanggungannya adalah 40 kali dari premi. Dan kalau di produk-produk yang tertentu, di tahun kesekian, itu duit yang kita masukin itu akan balik kembali teman-teman ya. Nggak perlu nunggu sampai kejadian misalkan kita berpulang gitu ya, itu bisa dibalikin lebih awal. Nah, namanya Great Pro Assurance, itu asuransi jiwa. Tapi ya gue nggak mau terlalu banyak, teman-teman bisa cek sendiri lah. Tapi intinya gue senang karena teman-teman support dan kita saling ngasih value ya. Gue berbagi manfaat, teman-teman juga bisa terpapar sama produk yang mungkin bagus dan cocok sama teman-teman. Nah, gue lanjut ke pertanyaan. Jadi jangan kaget kalau nanti di next konten gue bakal ngebahas kerjasama sama Great Eastern ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada siapa lagi nih yang bagus nih ya? Nah, mana yang paling banyak di likes? Oke. Nizar, ini pertanyaan yang diulang-ulang kemanapun saya pergi pasti ditanyakan. Oke. Selamat malam Nizar. Pertanyaannya adalah kalau umur masih kuliah, lebih baik invest ke saham atau upgrade skill dulu? Menurut saya, belajar invest ke saham adalah salah satu cara untuk upgrade skill. Paham ya? Gini, saya jelasin. Kalau kita nggak dari sedini mungkin belajar untuk gimana cara memilih saham yang benar, gimana caranya ngelihat perusahaan itu sehat apa enggak, manajemennya bagus apa enggak, harga sahamnya itu overpriced apa underpriced. Kalau kita nggak mulai dari sekarang pelajarin, ya waktu kita mungkin masih kuliah, ketika kita nanti udah mungkin umur 35, penghasilan puluhan juta pun, kita tetap nggak tahu cara milih saham yang tepat. Jadi ya, semakin dini kita belajar, semakin bagus. Ya, supaya tadi kita upgrade skill di bidang investasinya. Oke? Nah, sekarang masuk ke yang berikutnya. Selain upgrade skill di investasi, di waktu kuliah, sebenarnya yang lebih berpengaruh apa? Berpengaruh secara langsung ya, adalah upgrade skill di skill-skill yang bisa menghasilkan kita penghasilan langsung lebih cepat. Ya, karena investasi itu kan bergantung sama modal yang kamu taruh. Ya kan? Kamu taruh 1 juta, wah, cuan 100%. 100% dari 1 juta ya tetap 1 juta top. Tapi kalau kamu punya skill yang dihargai mahal, misalnya dulu zamannya saya belajar fotografi. Orang yang jago foto, 1 kali foto bisa dibayar puluhan juta. Ya kan? Ngapain kita nunggu investasi sampai bisa cuan 100% dulu untuk dapetin 1 juta ini, kalau kita punya skill yang bisa menghasilkan puluhan juta sekarang. Nah, jadi mindsetnya gitu, kita seimbangkan dua-duanya. Investasi ini adalah sesuatu yang kita perlu pelajari supaya di masa depan
ini menyiapkan kita untuk hari tua ketika kita udah gak produktif, ketika kita udah mungkin nggak bisa banyak seaktif seperti sekarang, kita tetap tahu caranya menghasilkan uang dari uang yang kita punya. Dia bisa beranak sendiri. Tapi saat kita masih aktif dan produktif, ya kita belajar skill-skill yang bisa menghasilkan kita uang, ya, menghasilkan kita pendapatan yang lebih cepat, gitu. Orang kalau kita sebutnya high income skill, saya akan taruh di kolom chat ya. High income skill, high income skill. Dari mana tahu teman-teman high income skill? Teman-teman bisa cari Google aja, ada yang namanya itu Michael Page salary guide. Nah, di situ teman-teman bisa melihat pekerjaan yang ada di Indonesia dari berbagai lintas industri, farmasi, kecantikan, e-commerce, legal, segala macam itu ada, dan berbagai posisi ada. Kalian bisa tahu rentang penghasilannya. Oke? Jadi clear ya, kita butuh keduanya, belajar invest, tapi itu untuk jangka panjangnya. Tapi kita butuh upgrade skill yang bisa menghasilkan pendapatan dalam jangka pendek lebih cepat. Oke? Terima kasih, semoga menjawab. Oke. Nah, sekarang kayaknya udah pada mulai malam ya. Kita mungkin nggak terlalu lama lagi teman-teman, 15-20 menit lagi. Saya masih ada beberapa pertanyaan yang menarik, tapi saya mau ngajak beberapa teman-teman ini untuk live dulu. Kayaknya ada yang seru nih, bisa live bareng ya. Siap. Saya tunggu ya teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya. Atau saya ajak live dulu deh ini, Niko Satriani, cia. Apakah bisa kita live bareng, Mr. Niko? Apakah masih online? Sepertinya sudah tidak online, Mr. Niko. Gak apa-apa. Oke, sambil nunggu teman-teman, gue mau ngingetin kalau teman-teman tertarik untuk ngobrol lebih lanjut, belajar lebih lanjut tentang pengembangan diri, baca buku gua ya. Jangan lupa nyarinya yang covernya hologram gini. Kalau enggak, bajakan. Karena mulai banyak beredar yang bajakan. Di sini gue bahas banyak banget tentang gimana cara lo kenal diri sendiri, gimana ngatur keuangan yang basic, gimana caranya tadi ngomongin entrepreneur sama profesional sebenarnya yang lebih masuk akal buat lo gitu. Jadi ini mungkin semacam unofficial guide buat teman-teman yang lagi quarter life crisis ya.